Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Kevin Dix curhat gagal penalti versus timnas Australia. Kevin Dix bicara belak-belakan mengenai penaltinya yang gagal di laga timnas Indonesia versus timnas Australia pada matchday 7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu yang lalu. Ia cukup menyayangkan hal tersebut kendati merasa eksekusinya cukup sempurna. Indonesia sebenarnya punya kesempatan emas untuk bisa mencetak gol keunggulan atas tuan rumah. Tim arahan Patrick Kluivert itu mendapatkan hadiah penalti di menit ke-8. Sialnya, Dix yang ditunjuk sebagai Algojo gagal menyarangkan bola ke gawang Australia karena tendangannya yang dilesakkan membentur mistar gawang. Padahal pemain FC Copenhagen itu terkenal handal dalam mengeksekusi penalti. Walaupun cukup menyesal, Dix enggan terpuruk dalam kegagalan tersebut. Hal itu sudah menjadi resiko tersendiri bagi seorang eksekutor penalti. Tapi saya pikir itu adalah bagian dari tugas. Tanpa mencoba, tak akan berhasil, ungkap Dix menjelaskan. Madura United sikat Persija keluar zona degradasi. Hasil Madura United versus Persija Jakarta di Liga 1 2024 sudah selesai. Duel di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur pada Minggu 6 April malam itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Laskar Sapi Kerap. Gol tunggal dicetak oleh Miljan Skerbic dari titik putih pada menit ke-42. Sementara Persija harus bermain dengan 10 orang usai Muhammad Ferrari di kartu merah sehingga kesulitan mengembangkan permainan. Hasil ini membuat Madura United untuk sementara berhasil keluar zona degradasi dan berada di nomor 14. Jordi Amat diincar Persib dan Bali United. Bek timnas Indonesia Jordi Amat dilaporkan menjadi incaran dua klub Liga 1, Persib Bandung dan Bali United. Kontrak Jordi Amat bersama raksasa Liga Super Malaysia, Johor Darul Ta'zim akan berakhir pada 31 Mei mendatang. Namun belum ada tanda-tanda Johor Darul Ta'zim akan memperbarui kontrak Jordi Amat yang akan segera berakhir. Dengan demikian, bek berdarah Spanyol tersebut bisa bernegosiasi dengan tim manapun termasuk klub-klub BRI Liga 1. Media Malaysia Makan Bola menyebut Persib Bandung dan Bali United menjadi tim yang sangat serius untuk merekrut Jordi Amat. Sejak didatangkan pada 2022 lalu, pemain berusia 33 tahun ini telah menjadi bagian dari kesuksesan JDT dalam beberapa tahun terakhir. Jordi Amat tercatat berhasil menjuarai 2 Liga Malaysia, 2 kali Malaysia FA Cup, 1 kali Malaysia Super Cup, dan 1 kali Malaysia Cup. Arema FC ingin ikat pemain potensial dengan kontrak panjang. Manajemen Arema FC bertekad mempertahankan semua pemain lokal potensial pada musim ini. Pemain muda seperti Salim Tuharia, Arkan Fikri, Ahmad Maulana, Tito Hamzah hingga Rifat Marzambezi memang jadi incaran tim-tim lain sehingga manajemen bergerak cepat memagarinya. Memang dari sejumlah nama pemain muda, Arkan Fikri dan Salim mencuri perhatian, begitu juga dengan Ahmad Maulana. Ketiganya menjadi elemen penting tim Arema FC musim ini. Hal ini memicu manajemen memutuskan memberikan opsi perpanjangan kontrak yang sudah mulai dibicarakan kendati Liga 1 musim ini belum kelar. Mereka diklaim sepakat memperpanjang ikatan kerja sama itu. General Manager Arema FC Muhammad Yusnila Fitriadi mengakui dari beberapa pemain muda potensial yang dimiliki timnya, banyak yang sudah diincar klub lain, tapi pihaknya sudah menyepakati dengan para pemain untuk perpanjangan kontrak. Vico Duarte follow Arema, kode keras gantikan William Marceliu. Arema FC kembali tertarik dengan bekas bidikan lamanya yang tengah memperkuat PSS Sleman, Vico Duarte. Seolah gayung bersambut, Vico Duarte juga telah memfollow akun Instagram Arema FC. Lebih lanjut, tercatat ada 2 indikasi Arema FC bisa merealisasikan kedatangan Vico Duarte. Pertama yakni kans PSS terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Performa buruk PSS Sleman
yang alami loss streak sebanyak 6 laga jadi indikasi Super Elja berpotensi terdepak dari kasta tertinggi Liga 1. Apabila itu benar terjadi, maka kans Arema FC untuk kembali menggoda Vico Duarte terbuka lebar. Mengingat satu musim lalu Arema FC begitu getol dalam mengupayakan kedatangan Vico. Kedua, yakni potensi Vico Duarte bebas transfer awal musim mendatang. Kontrak Vico Duarte ditaksir bakal segera usai akhir musim 2024-2025 ini di PSS Sleman. Persija ngaku nyerah kejar Persib juara. Persija tertahan di posisi keempat dengan catatan 43 poin. Mereka terpaut jauh dengan Persib Bandung di puncak klasemen. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut tertinggal 14 poin dari Persib dengan sisa 7 pertandingan musim ini. Usai laga, Carlos Peña selaku pelatih Persija sudah angkat bendera putih soal perebutan gelar juara. Pihaknya memilih realistis soal target musim ini. Saat ini dirinya memilih fokus untuk mengejar target yang direncanakan manajemen musim ini, yaitu finish 4 besar klasemen akhir. Tidak, gelar itu sangat jauh bagi kami, ujar Carlos Peña pada konferensi pers usai laga Madura United versus Persija. Sekarang kami sangat jauh dari posisi pertama, dan target musim ini adalah berada di 4 besar. Lanjutnya, Persija Jakarta kini fokus untuk menghadapi laga berikutnya. Pada pekan berikutnya, Macan Kemayoran bakal menjalani duel klasik menjamu Perseba Surabaya di kandang sendiri. Septian David optimis PSIS lolos degradasi. Septian David Maulana akan berjuang membawa PSIS Semarang bangkit dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Hal itu agar mereka segera keluar dari zona degradasi karena saat ini berada di posisi 16. Dalam laga terdekat, Laskar Mahesa Jenar akan bersua dengan Persik Kediri. Duel itu akan berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang pada 11 April 2025. Septian mengatakan tidak mudah memang situasinya yang dialami timnya saat ini berada di papan bawah. Akan tetapi ia menilai PSIS masih bisa bangkit dalam 7 laga yang tersisa. Ya, memang kita di bawah, situasi sangat sulit, tapi kami semua pemain yakin dan percaya akan bisa bangkit kembali keluar dari zona degradasi, kata Septian dilansir dari PT LIB. Meski susah, sebisa mungkin kami harus memotivasi diri sendiri dulu. Saya sampaikan kepada teman-teman, ayo kita bantu tim ini untuk selamat dari degradasi, tambah sang kapten. Dilema nasib Paul Munster di Persebaya, bagus tapi tak bisa bawa juara. Perseba Surabaya tengah menghadapi dilema besar menjelang berakhirnya Liga 1 Indonesia. Masa depan pelatih Paul Munster masih belum menemui kejelasan musim ini. Pelatih asal Irlandia Utara itu berhasil membawa Persebaya bangkit dari keterpurukan di paruh pertama musim. Namun performa impresif tersebut belum cukup memastikan masa depannya di Stadion Gelora Bung Tomo. Saat ini manajemen Perseba Surabaya masih menimbang apakah akan mempertahankan Paul Munster untuk musim depan atau mencari sosok baru. Kebimbangan itu mencuat seiring dengan banyaknya evaluasi yang dilakukan oleh manajemen Green Force. Chandra Wahyudi selaku Direktur Operasional Persebaya secara terang-terangan masih menunggu hingga akhir musim untuk Paul Munster bisa memberikan prestasi lebih baik. Ia mengakui performa timnya musim ini memang meningkat, tapi belum mencapai target maksimal. Paul Munster memang dikenal sebagai pelatih papan atas di Liga Indonesia, namun sejauh ini ia belum bisa membawa timnya menjadi juara alias cuma spesialis papan atas saja. Menggila, Timnas Indonesia U17 resmi lolos Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos perempat final Piala Asia U17 2026 sebagai juara grup C. Koleksi 6 angka membuat Timnas Indonesia U17 tak akan tergeser dari puncak klasemen. Tim asuhan Nova Arianto itu memastikan diri lolos ke fase grup Piala Asia U17 2025 usai mengunci kemenangan 4-1 atas Yaman U17 di matchday kedua grup C pada Senin 7 April 2025 malam. Sekalipun kalah telak dari Afghanistan di laga pamungkas grup C yang berlangsung pada hari Jumat 11 April nanti,
Korea Selatan dan Yaman yang saling bentrok di matchday pamungkas tak akan bisa mencalip timnas Indonesia, sekalipun mereka berpeluang menyamai perolehan angka skuad Garuda. Itu dikarenakan Yaman dan juga Korea Selatan kalah secara head to head. Dan hasil ini juga memastikan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia nantinya.